On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. City Guide 911 FM, your City Guide Radio. Halo kawan, saya Nurul Fitriani. Kali ini bersama dengan Anda di program On This Week. Edisi 15 Januari 2023. Tentunya kita akan membahas kembali berita-berita menarik yang sudah dirangkum oleh kawan-kawan di Newsroom selama satu pekan terakhir, kawan. Tentunya kalau Anda ingin menyaksikan layanan visualnya, Anda bisa saksikan di channel YouTube kami, City Guide 911 FM. Dan inilah On This Week selengkapnya. On this week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Pemkot Malang serahkan puluhan penghargaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Wali Kota Malang, Sutiaji, menyerahkan 50 penghargaan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes untuk beberapa instansi dan relawan atas komitmen mereka mewujudkan herd immunity di wilayahnya masing-masing. Sutiaji menyampaikan terima kasih pada para nakes dan kelompok masyarakat yang sudah membangun kebersamaan untuk melindungi dan mitigasi mereka yang terpapar COVID-19. Sementara, penghargaan diberikan pada Dinkes Kota Malang, seluruh puskesmas di Kota Malang, RS Unisma, RS Lavalet, Poltekkes Kemenkes Malang, Perkumpulan Ikatan Luhur Nusantara atau ILUNA, dan 29 orang relawan ILUNA. Sampai akhir tahun kemarin, sisa anggaran atau silpa di Pemkot Batu mencapai miliaran rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Batu M. Hori menyampaikan, serapan belanja daerah Kota Batu terrealisasi 983 miliar dari APBD 1.194 triliun di tahun 2022. Artinya masih ada 211 miliar anggaran yang tidak terpakai dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Kata Hori, ada 4 SKPD yang punya sisa anggaran tinggi, posisi pertama dari BTT dengan sisa anggaran 48 miliar, lalu PKPP 26,1 miliar, Dinas Pendidikan 25,9 miliar, dan Sekretariat DPRD 15 miliar. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nur Rohman menyampaikan pihaknya sudah menekankan untuk OPD bekerja cepat dan memaksimalkan menyerap anggaran. Dinas Perhubungan Kota Batu akan membuat KTA juru parkir yang nakal. Kepala Dishub Kota Batu Imam Suryono menyampaikan, Dishub bakal menonaktifkan para jukir nakal kalau melanggar termasuk tidak memberikan karcis pada masyarakat yang parkir. Nantinya, KTA jukir nakal bakal dicabut. Kata Imam, masyarakat bisa berkontribusi mengantisipasi kebocoran PAD dari retribusi parkir dengan melaporkan jukir nakal yang tidak memberikan karcis parkir dan menarik tarif yang mahal. Imam berharap para jukir bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, seperti menawarkan memasukkan kendaraan motor ke barisan parkir. Untuk tingkatkan pelayanan dan kinerja, Pemprov Jatim gelar refreshment manajemen. Gubernur Jawa Timur sebut refreshment manajemen pemerintahan penting dilakukan. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengatakan refreshment manajemen pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dilakukan. Kata Kofifa, hal itu dilakukan mengingat aparatur sipil negara di lingkungannya penting untuk ditingkatkan skill serta kemampuan dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik dan mengedepankan digitalisasi. Kofifa juga menambahkan, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Januari mendatang dengan mendatangkan pemateri seperti Dahlan Iskan, Renal Kasali, Hermawan Kertajaya, serta tokoh-tokoh yang membekali peserta lebih baik dalam melayani publik. Alhamdulillah ada harapan kuat kita untuk bisa mewujudkan Sata Jatim, satu data Jawa Timur, dan saya juga minta Mas Ainun untuk memberikan materi pada ASN Belajar yang akan datang tiap hari Kamis. Narasumbernya ada Pak Hermawan Kertajaya hari ini, insya Allah besok ada Pak Renat Kasali, ada Profesor Muhammad Nuh, kemudian ada Pak Dahlan Iskan. Angka kriminalitas naik di 2022, Polres Tulungagung siapkan strategi penanganan di 2023. Hasil evaluasi dan analisa Polres Tulungagung selama tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kriminal dan narkoba di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung. Kenaikan jumlah ini jika dibandingkan tahun sebelumnya memang tidak besar, tetapi cukup signifikan jika dirata-rata.
Dari data di Polres Tulungagung, kenaikannya di angka 25%. Sementara untuk progres angka penyelesaian kasus di tahun 2022 cukup baik. Untuk tahun 2022, angka penyelesaian kasus di Polres Tulungagung mencapai 107%. Jumlah tersebut juga disumbang dari tunggakan kasus tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan. Menyikapi naiknya angka kriminalitas dan narkoba di 2022, AKBP Eko Hartanto, Kapolres Tulungagung mengatakan akan meningkatkan kinerja dan kemampuan personil. Untuk sama-sama meningkatkan kinerjanya. Tindak pidana umum naik, tindak pidana narkoba naik, kecelakaan lalu lintas naik, pelanggaran lalu lintas juga naik. Tentunya ini membutuhkan suatu optimalisasi nanti peningkatan kinerja dari anggota kita. Tahun depan ya kita aktifkan kembali upaya nanti pengaktifan ring serse, ya banyak masif memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi target dari pencurian. Kita ingatkan kembali lah sama-sama, jangan hanya kita mengandalkan polisinya saja. Ya kita juga nggak boleh lengah, waspada ini masyarakat, kan seperti itu. Dari Tulungagung, Reni Vita melaporkan. Gunung Ijen berstatus waspada. BPBD Bondowoso siapkan antisipasi dampak di 3 desa terdekat. Gunung Ijen berstatus waspada level 2 sejak 7 Januari lalu. BPBD Bondowoso pun mulai melakukan sejumlah langkah antisipasi terhadap 3 desa terdekat yang terdampak jika gunung tersebut mengalami erupsi, yakni Desa Kalianyar, Kaligedang, dan Sumberjo. Dadan Kurniawan, Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso bilang, jika Gunung Ijen mengalami erupsi, aliran gas beracun sulfur atau belerang, awan panas, lumpur panas, lava, hujan abu lebat, dan lahar letusan bisa mengenai permukiman warga di desa terdekat tersebut, termasuk berdampak pada hewan dan tanaman milik masyarakat. Berdasar data BPBD, ada sekitar 4-6 ribu warga yang berpotensi terdampak di sejumlah desa tersebut jika terjadi erupsi. Apabila erupsi Gunung Ijen ini terjadi, ada 3 desa yang akan terdampak menjadi kawasan risiko bencana, yaitu Desa Kalianyar, Desa Kaligedang, dan Desa Sumberjo. Dalam rakor yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati pada tanggal 12 Januari 2023 kemarin, skema jalur evakuasi bahwa untuk masyarakat 3 desa tersebut bila terjadi erupsi, untuk menyelamatkan diri dari rumah masing-masing menuju balai desa terdekat, lalu akan dimobilisasi oleh kami beserta stakeholder menuju evakuasi akhir, yaitu di lapangan Hasanuddin dan lapangan Kalianyar. Dari Mahardika FM Bondowoso, Dewi Karya melaporkan. Itu tadi kawan update informasi yang sudah dirangkum oleh kawan-kawan di Newsroom selama 1 pekan terakhir. Tentunya Anda bisa ikuti terus update informasi di program On This Week setiap hari Minggu hanya di City Guide 911 FM. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa kembali. On This Week, City Guide 911 FM. City Guide 911 FM.